Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah anak-anakku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku kelas 7 MTSN 1 Bandar Lampung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zikir dan doa. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang muslim, tentu kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai situasi, kondisi, dan keadaan. Mengingat manusia adalah merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan ketergantungan dengan Khaliknya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu upaya untuk melengkapi kekurangan manusia adalah dengan berzikir, dengan berdoa. Dengan berdoa diharapkan manusia selalu meminta segala kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita membiasakan diri untuk berzikir dan berdoa setiap waktu, terutama sehabis melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah selama ini kamu telah melaksanakannya? Anak-anakku sekalian, zikir. Kata zikir berasal dari kata zakara yazkuru zikran. Artinya mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Anak-anakku sekalian, kemudian dalam surat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Ahzab ayat 41. Kemudian selanjutnya manfaat zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Manfaat yang kedua, dapat menimbulkan kesabaran. Kemudian yang ketiga, menambah pahala dan menambahkan rasa kasih sayang kepada sesama. Kemudian yang keempat, dengan berzikir dapat menimbulkan sifat berhati-hati. Kemudian selanjutnya tata cara berzikir. Mengucap zikir pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangan. Demikian pula mengenai lafal, waktu, cara,
dan tempat melaksanakannya. Akan tetapi zikir soyakyanya dilakukan di tempat-tempat yang suci. Tempat yang suci dilandasi dengan niat yang ikhlas. Di samping sikap khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qaul bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Al-A'raf ayat 205. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas memuat tata cara atau adab berzikir. Yang pertama, zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarru' atau merasa dirinya hina dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang berzikir harus memperlihatkan sikap tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada keagungan dan takut akan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut atas kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan, dan khusyuk semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berzikir ada 3 macam, yaitu zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan, zikir dengan ucapan. Zikir dengan hati ialah dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Semua itu mesti diawali dengan niat tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu, bersilaturahmi, mencari nafkah, dan amalan-amalan lainnya yang diperintahkan oleh agama adalah termasuk dalam lingkup zikir dengan perbuatan. Baiklah anak-anakku, kemudian yang ketiga, zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan yaitu dengan cara menyebut asma Allah atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga setiap kali menyebut asma Allah, setiap kali menyebutnya akan semakin bertambah keimanan kita, akan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalimat thayyibah seperti apa? Contoh kalimat thayyibah, lafaz takbir atau Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kemudian lafal tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi
Allah. Kemudian lafal tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian istighfar, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Kemudian hauqullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan kekuatan kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh-contoh kalimat thayyibah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipakai ketika kita berzikir menggunakan kata, ketika kita berzikir menggunakan ucapan. Ini adalah beberapa contoh kalimat-kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik dipakai ketika berzikir. Baiklah anak-anakku, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami berharap anak-anakku tetap semangat belajar. Masa pandemi seperti ini tidak menjadikan alasan kita untuk tetap semangat belajar, semangat membaca, semangat menuntut ilmu. Demikian pertemuan kita hari ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.